Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat siang untuk kita semua. Selamat kita kembali berbakti, beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Saat siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mengatakan Engkau Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Segala
siap memuji, kami siap membesarkan nama Tuhan, kami siap mengagungkan nama Tuhan Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal diam berdiri. Siapa memuji Tuhan? Semuanya terlihat di belakang ya, nggak ada yang mau maju ke depan. Suka ya duduk di belakang ya, suka ya. Kita mau katakan sama-sama, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Yes. Bersuka di hadiratnya, lebih bersama agung kehormatan pujian. Yes.
puji Tuhan, dari setiap ujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Di saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami masih boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari kami, dan Tuhan Yesus memberkati persembahan kami Tuhan untuk dapat membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memberi dengan pengucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berada di hadiratmu, aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kuasa sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu, Yesus. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kuasa sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagaikan raja wali. Melintasi gunung tinggi, bagaikan raja wali. Melintasi badai, di bawah kuasa sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Tuhan, ya Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan. Pada saat siang hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya jemput, kita semua boleh bangkit berdiri kembali. Haleluya Tuhan. Musim akan selalu berganti Tuhan. Yang kita percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah berubah. Engkau akan selalu menjadi penolong kami. Engkau Tuhan yang akan selalu menjadi kekuatan kami Tuhan. Sama-sama kita memuji dan memuji akan selalu berganti. Akan selalu
Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwasannya Tuhan setiap perkenan Tuhan selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Di hari Sabat ini Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang akan ditaburi di setiap hati kami itu menjadi suatu pertumbuhan yang baik sehingga kami bisa mencerminkan seperti apa yang Tuhan telah teladankan. Tuhan Yesus juga berkati hamba-Mu yang telah Tuhan pilih dan untuk pakai buat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi dia dengan kuasa daripada sorga sehingga setiap ucapan kata demi kata itu bisa memakna buat kami, mengajari kami, memberikan pengetahuan yang baru, karena itu semua berasal daripada Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu. Kita semua ada, sehat, diberkati Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita mempersiapkan perjalanan hidup kita untuk 1 bulan ke depan, bahkan seterusnya menghadapi situasi yang buruk di hari-hari ini. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat, mendengar berita-berita kematian di mana-mana, India saat ini sedang dilanda orang yang terpapar virus corona. Satu hari 350.000 orang meninggal dunia. Kehabisan ventilator, kehabisan alat bantu pernafasan, oksigen habis. Ya. Karena serangan Covid ini yang luar biasa. Ini mengerikan, menjadi pertanda buat seluruh dunia bahwa kematian hanya selangkah dari manusia. Ada satu tempat yang saya boleh katakan mungkin aman, paling aman di dunia ini. Kalau saya perhatikan, ya itu dia, kapal selam. Alex pernah masuk ke kapal selam? Belum, saya juga belum. Orang ini kalau dia masuk ke dalam air 6 bulan baru dia keluar. Ya, ternyata ya dia jauh dari goncangan ombak, ya, banjir bandang, ya, tsunami, ya, apalagi angin puting beliung, jauh dia ada di dasar laut. Tetapi berapa hari yang lalu kita melihat kabar KRI Nanggala 402, ya, pecah di dasar laut. Awaknya tidak ada yang selamat. Ternyata di tempat yang aman sekalipun ada kematian di sana. Apalagi kita yang ada di dunia ini, kemana kita mau lari? Keluar ada beca, ada motor, ada mobil, ada kereta, ada pesawat. Sangat rentan terhadap kematian. Tapi saya bersyukur 14 bulan kita dipelihara Tuhan dari sakit penyakit, dari maut, dan itu sebabnya kita akan melihat lebih jauh lagi. Perjalanan hidup kita bukan hanya sekedar aman, sehat selama 14 bulan, tapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih mulia, lebih indah, lebih besar, dan lebih menakjubkan. Nah, inilah yang kita akan lihat dalam kebenaran firman Allah. Kita buka di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdiri semua, kita akan baca bergantian ayat-ayat ini, ya. Yang ada Alkitab, saya harap saudara datang bawa Alkitab. Itu lebih bagus, ya. Kalau gadget dia lobet, nggak bisa baca. Ada error, ya, nggak bisa baca. Alkitab ini memang adalah buku yang perlu kita jagai, ya, karena di dalamnya ada kisah mengenai kehidupan manusia dan kehidupan kekal. Saya akan mulai baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dan seterusnya dengan suara yang jelas. Kita bicara, menyampaikan pesan ini untuk diri kita sendiri. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya memberikan judul khotbah saat ini, ya, dalam kebaktian yang kedua ini, Yerusalem baru atau sorga, hadiah atas perjuangan. Saudara, Yerusalem baru ada hadiah atas perjuangan. Kita sudah baca dalam pembacaan kita pada siang hari ini dalam Wahyu, bagaimana ya kita akan melihat sesuatu yang menakjubkan di kemudian hari, akan memberikan satu kebanggaan, kesukaan yang tidak ada tarahnya dalam hidup kita. Kalau kita diundang ke istana, bangganya luar biasa. Kalau kita akan bertemu dengan presiden, ya, ketika dia mengundang kita untuk makan siang bersama, bangganya luar biasa. Kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, pakaian kita, penampilan kita, rambut gak ada yang gondrong, gak ada jenggot yang panjang, gak ada kumis yang melintang. Dia berikan yang paling baik untuk bertemu dengan raja, presiden, pemimpin negara ini. Ya, itu kita harus akui. Dan tidak ada orang yang sembarangan bisa masuk ke istana presiden seenak-enaknya. Gak mandi, ya, nggak atur rambutnya, nggak make up, dia harus atur. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat kita akan masuk dalam Yerusalem baru atau sorga yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang kita harus waspadai dalam hidup ini, menjadi rambu-rambu, petunjuk-petunjuk untuk kita lakukan. Ya, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat dalam Wahyu 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, ya. Saudara, ini adalah satu hal yang perlu kita ingat. Ya, kita ingat, ya. Kalau Alkitab katakan di dalam Wahyu, biasa hal-hal yang ada dalam Wahyu ini berbicara untuk hal-hal yang akan datang, ya. Tapi Alkitab katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, kata Roh, karena pesan wahyu berita ini belum terlaksana. Tetapi kita melihat Alkitab katakan bahwa firman Allah ini ditulis tepat dan benar, tidak akan berubah. Nah, kita melihat, saya tadi memberikan satu ilustrasi. Kalau saudara ke Jawa atau saudara ke Sumatera, ya, saudara pakai jalan tol, ya. Tujuan di ujung jalan tol itu adalah kampung, adalah tempat kita berlibur, ada tempat kita bertamasya, berwisata, dan kita ingin senang-senang, ya, sesaat di sana. Ya. Nah, ketika saudara masuk jalan tol, apa yang dibuat lebih dahulu? Ini jalan tol, ya. Bayar tol, nggak mungkin. Ada nggak gratis masuk jalan tol? Oh, ini nenek moyang gua masuk aja, boleh nggak? Nggak bisa. Bayar. Lewat Bakahuni naik kapal,
bayar nggak? Bayar. Keluar duit kan? Ya. Kemudian masuk Sumatera, bayar nggak? Bayar. Ada rambu-rambu yang kasih petunjuk, begini jalannya, kecepatan sekian, nggak boleh kita abaikan ketentuan rambu-rambu yang ada. Karena apa? Kita ingin selamat sampai tujuan. Demikian juga kita ke sorga. Ya, kalau kami hamba betul mengajar saudara melakukan firman Allah, masuk, memberi, melakukan rambu-rambu Alkitab, itu tujuan untuk apa? Kita akan selamat. Ya. Karena apa? Inilah perjuangan. Nah, kita melihat apa yang dilakukan, ya, dan kita harus tahu rambu-rambu yang ada dalam perjalanan hidup kita di dalam Wahyu 21 ayat 7 dan 8. Pertama, kita menemukan kata di situ penakut. Orang penakut tidak masuk surga. Penakut yang bagaimana? Ya, kalau ketakut lintah, takut ular, wajar, nggak terlalu bahaya. Tapi kalau penakut dalam arti kata, hal yang Tuhan bilang, kamu mau takut COVID atau takut saya? Nah, banyak manusia kita tidak menantang. Kita dalam dunia ini semua merasakan hal yang sama. Tuhan katakan, takutlah kepadaku, sembahlah aku, karena aku yang punya hidup, mempunyai napasmu. Tapi kita lebih takut daripada situasi yang buruk ini daripada Tuhan. Tuhan katakan ada protokol Alkitab, lakukan itu, artinya kita takut kepada Tuhan. Tapi kita lebih bersembunyi dengan kata, ya ini ada COVID, bagaimana kita mau kumpul-kumpul? Itu nggak boleh dong. Ya, padahal kalau ke pasar dia mau, ke kantor mau, jalan-jalan mau, datang kebaktian nggak mau. Takut sama siapa itu? Itu takut bohongan. Sedangkan Tuhan bilang, takutlah kepadaku. Yang menyuruh ibadat adalah Tuhan. Karena di dalamnya ada janji, sakit penyakit dilalukan, dan hidup yang akan datang. Itu ada di dalam ibadat, janji Tuhan. Tapi kita lebih takut kata COVID ini daripada Tuhan. Saya tidak menantang saudara harus melawan ketentuan yang ada. Harus ketentuan yang diberikan pemerintah, harus kita lakukan, yaitu protokol kesehatan. Tetapi dari semuanya itu, ya, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, dia beritahu protokol kesehatan yang ada yang kita lakukan hanya bisa menahan laju COVID menyerang kita hanya 60-65%. Lebih dari itu mereka tidak mampu. Bahkan vaksin yang kita terima, dia katakan itu tidak menjamin kita tidak tertular atau tidak menularkan. Itu kata Menteri Kesehatan loh, bukan kata saya. Waktu dia wawancara dengan Ibu Susi Pujiati, mantan Menteri Kelautan, dia bilang nggak ada jaminan. Kalau nanti ada mungkin 6 bulan kemudian. Nah, saat ini kita gimana kita mau cari? Vaksin harus, saya katakan harus. Saya sudah duluan. Jadi saya juga harus mempersiapkan diri. Kalau saya mengajar, saya juga harus lebih dahulu. Tapi itu tidak ada jaminan. Nah, sekarang kita masuk surga, tentu ada aturannya. Nggak bisa gampang-gampang. Untuk lolos dari COVID, ada protokol kesehatan. Untuk lolos masuk surga, ada protokol perjalanan masuk surga. Nggak gampang-gampang, nggak ya gampang. Surga itu kayak pergi Pulau Seribu aja. Coba pergi Pulau Seribu, saudara nggak bayar, naik perahu, lalu saudara berenang. Kemudian ada badai, bisa sampai atau mati? Mati. Kita dalam perjalanan kita ke sorga, Tuhan kasih rambu-rambu untuk kita waspadai. Karena segala sesuatu ada perjuangan. Nah, kita mulai melihat ya, ada penakut ini. Sehingga jangan sampai kita terjebak dengan kata ini. Karena orang penakut tidak akan masuk dalam sorga. Kedua, ya, orang tidak percaya tidak akan masuk sorga. Saudara, kalau bilang tidak percaya, saudara, percaya pun, katakan, percaya pun kalau tidak melakukan firman Allah seperti gong gemerincing, canang gemerincing, atau percaya lalu tidak melakukan, itu adalah percaya setan. Bukan percaya setan, percaya yang identik sama dengan percayanya setan. Karena di dalam Yakobus dia katakan, setan pun percaya bahkan dia gemetar. Tapi dia tidak bisa masuk surga.
Karena dia tidak melakukan dan tidak mau melakukan dan tidak bisa melakukan firman Allah. Kita manusia yang ciptakan dari debu. Tetapi ketika kita kurang percaya, kita minta Tuhan yakinkan kita. Kemudian kita percaya, kita lakukan firman-Nya. Percaya, saudara lakukan ibadat ini adalah satu keseimbangan antara tangan kanan dan tangan kiri. Saudara bisa tepuk tangan nggak kalau cuma satu tangan? Boleh. Harus dua. Baru. Ya. Nggak bisa cuma satu tangan. Ya, percaya harus ada perlakuan dari percaya itu atau iman itu, yaitu sama seperti sekarang saudara lakukan beribadat. Dan ini yang perlu kita waspadai dalam hidup kita. Jangan kita sembrono, santai atau gampang-gampang aja masuk surga, kan sama seperti pergi ke Medan, gampang. Jalan kaki juga boleh. Kalau tadi Bapak Gembala bilang pakai tol ada persyaratan, jalan kaki. Coba saudara jalan kaki. Ya. Nyebrang Bakahuni bisa nggak jalan kaki? Nggak bisa kan? Ya. Jadi segala macam dalih manusia banyak berdalih untuk mau menepis aturan firman Allah yang akan membawa kita hidup kekal. Kedua, kita lihat lagi. Habis itu keji. Nasution, Jenderal Nasution katakan bahwa ada kata-kata yang terkenal pada zaman G30 SPKI, lebih kejam, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, fitnah lebih keji daripada pembunuhan. Artinya kehidupan yang tidak layak kita rasakan dan kita berikan kepada orang lain, jangan kita lakukan. Perbuatan keji, pikiran yang keji, kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang penuh umpan, perbuatan yang tidak benar, ya. Kita harus hindari itu, bahkan tinggalkan itu. Ini dia katakan untuk kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Hidup dalam daging atau kekejian tidak akan masuk dalam sorga. Nah, kemudian apa lagi? Sundal, orang sundal atau orang cabul, orang berzina tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sekarang di mana-mana ditaburi oleh setan percabulan, perzinahan lewat internet, ya. Janjian sana, janjian sini. Suami istri tidak bisa saling menjaga. Karena apa? Pengaruh dari setan untuk menggoda manusia hidup dalam persundalan. Ya. Di rumah baik-baik suami istri. Nggak tahu waktu keluar, istri ke kiri selingkuh, suami ke kanan selingkuh. Nggak ada yang bisa lihat. Tapi Alkitab katakan kita harus jaga hati kita. Karena Tuhan melihat keadaan kita. Gembala tidak lihat, orang tua tidak lihat, suami tidak lihat, tapi Tuhan melihat langkah kita. Untuk kita tidak main-main dengan kekudusan dalam hidup rumah tangga kita. Ya. Baru berpikir cabul aja Alkitab sudah bilang dalam Matius pasal 5 ayat 28, ketika kita melihat lawan jenis tergerak sawat kita itu sudah berzina, berarti dosa. Ya. Alkitab katakan jangan engkau iring barang punya orang. Ya. Kalau polisi, dia bisa mempidana orang ketika kita ketangkap, kita sudah pegang barangnya ada di tangan, kamu dipidana, mencuri, ya, merampok, ya. Itu ketika ada bukti. Tetapi Alkitab baru niat, gue ingin tuh HP itu, cakep lah nanti, gapan lo lengah, gue ambil. Itu sudah dosa. Baru ingin, ya. Lihat tetangga diberkati, lihat tetangga ada ditolong Tuhan, nggak tahu uang korupsi, dia bilang gua mau kayak begitu. Iri. Ini tidak ada di dalam kerajaan sorga. Iri hati, di mana ada iri hati dia ada. Di situ ada perpecahan dan banyak sekali perbuatan jahat. Itu kata Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini kita harus jaga hati hidup kita supaya kita bisa melewati semua jebakan. Sesudah hari kenaikan Tuhan Yesus ada perintah tunggu di Yerusalem. Aku akan melengkapi kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang membawa rasul-rasul ini bertahan. Mereka tidak sembrono hidup seenaknya pada zaman itu. Karena apa? Roh Kudus ingatkan. Ini ada firman berkata demikian. Ingat, termasuk Petrus, termasuk Paulus. Kita juga dapat. Nah, inilah saya katakan hidup dalam percabulan persundalan tidak akan masuk dalam sorga. Pembunuh, ya sudah, saya nggak usah uraikan ini, ya. Tukang sihir, suka dukun, orang pinter, ya. Coba-coba cari ramalan, ini masuk ke sini kelompok ini. Kita punya jaminan hidup kekal di dalam Tuhan.
Apa peramal bisa lawan COVID? Saya mau tanya, ada nggak orang yang tanya sama peramal dia lewatin COVID selama 14 bulan? Tidak ada. Hanya perjamuan Tuhan yang membawa kita masuk 14 bulan. Karena ini tubuh dan darah Kristus. Semua peramal, tukang santet segala macam rontok sekarang. Tidak ada mampu apa-apa. Hanya orang-orang yang percaya Tuhan, yang lakukan firman, yang bisa bertahan. Nah, ini yang saya mau beritahu, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, hari-hari yang jahat ini kita boleh menjadi kesaksian bagi lingkungan. Orang tanya di kantor, kok kamu sehat? Oh, keluarga sehat? Kita nggak akan jawab begini, oh gue punya dokter, gue punya rumah sakit. Orang akan tanya, dokternya di mana ya? Rumah sakit di mana? Gue mau. Ada nggak? Nggak ada. Kita bisa referensi rumah sakit dan dokter di mana yang bisa menolong kita. Kecuali mulut kita dengan jujur akan keluar, saya ditolong Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan ingin keluar dari mulut, saudara. Jangan diam. Kesempatan ini kita bersaksi kepada mereka. Kita sehat, dijaga, dilindungi Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah, tetapi ada pertolongan dari Tuhan. Nah, kalau dia tanya lebih jauh, nah baru saudara masuk salah satu perjamuan Tuhan. Baru saudara masuk lagi cerita, ada protokol. Apa itu? Nah, cerita. Ini waktunya kita sebarluaskan. Di HP saudara, amin, puji Tuhan saya sehat. Orang katanya, obatnya dari mana? Jawab, ini kesempatan kesaksian. Jangan cuma jawab cerita-cerita bohong, orang pancing satu segala macam, ini daging segini dia. Oh, kasihan kamu begini. Jawab. Tangisan itu hanya di dalam Tuhan Yesus ada obatnya. Ya. Memang kita susah dalam dunia ini, tidak ada orang bisa bertahan dengan situasi yang ada sekarang. Kita melihat di India, kasihan luar biasa. Cari obat, keliling kota nggak ada. Dapat ketika saudaranya mati, ada obat tinggal, maka dia ambil untuk ibunya. Nah, waktu makan ibunya juga meninggal. Dia kena. Habis dia kena, anaknya kena. Di mana kita bisa melihat pertolongan? Tahu nggak saudara, usia India berapa tahun negaranya? Indonesia baru 75 tahun. India usia negaranya 2.500 tahun. Pengalaman obat dan segala macam, dia lebih tua dari Amerika, dia lebih tua dari Cina. Ya, kemampuan teknologinya India juga kuat sekarang, tapi nggak mampu dia. Dia punya senjata nuklir India, nggak mampu dia hadapi COVID. Kewalahan. Bayangkan satu hari 350.000 orang mati, dan itu berjalan terus. Rumah sakit tidak bisa tampung, dokter tidak bisa. Gedung bioskop, gedung olahraga habis ditutup dengan itu. Bahkan kremasi kehabisan kayu bakar untuk bakar mayat, karena mereka kan harus dibakar. Kita masih hidup, saudara. Saya nggak takutin. Kita masih hidup. Siapa yang tolong saudara? Siapa yang tolong saudara? Teriak, berdiam, Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jangan Tuhan Yesus. Ada mungkin mbahmu di rumah yang tolongmu. Ya. Kita teriak karena kita punya Tuhan yang tidak ada duanya. Amin, saudara. Sekali lagi saya tanya, siapa yang jaga saudara 14 bulan? Itu dia. Waktu saudara sebut itu, Yesus senang. Iya betul, nak. Saya yang tolong kamu, bukan mbahmu, bukan doktermu, bukan rumah sakitmu. Gak ada. Saya, Yesus. Itu sebabnya jangan saudara anggap sepele terhadap Tuhan Yesus. Itu yang saya mau ingatkan. Ya. Ketika saudara ada jalan tol, ketika saudara jalan, tahu nggak? Harus dipersiapkan apa? Fisik kita kan, makan obat, makan makanan supaya apa? Berapa? Kecelakaan paling banyak yang terjadi di jalan tol apa? Orang ngantuk. Jangan ngantuk di sini. Boleh kata amin? Amin. Ya. Paling banyak kecelakaan di jalan tol, ngantuk. Datang kebaktian sudah siap dari kemarin, Tuhan saya mau ibadat. Istirahat. Kalau saudara bilang saya ngantuk, istirahatlah, cari waktu. Jangan datang ke sini bawa ngantuk. Celaka. Jalan tol. Saudara lihat. Mati orang ditabrak karena orang ngantuk. Efra kecelakaan berapa tahun lalu karena ngantuk. Patah-patah. Saya tahu itu. Dia hantam Metro Mini.
Ngantuk. Bukan dia nggak bisa. Saudara tahu kan? Harus ada di rumah sakit Cikini 1 bulan. Ngantuk. Demikian juga rohani kita. Jangan ngantuk di hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita harus lakukan firman Allah, kita paksa. Ya. Kalau tuh memang orang ngantuk biasanya suruh istirahat. Oke, kita istirahat juga. Tahu aturannya. Jangan dipaksa. Tapi jangan istirahat berlama-lama. Oh, saya disuruh gembala istirahat di rumah, nggak usah kebaktian. Karena kalau kebaktian saya tidur. Dibalik kepada saya. Daripada saya tidur, mendingan saya tidur di rumah. Bukan itu ceritanya, jangan dibalik-balik. Cari Tuhan, kita melihat kita harus siap. Masuk surga itu, Tuhan sudah siapkan hadiah. Tapi kita harus berjuang. Jangan kita main-main di hari-hari ini, hari yang jahat. Ya, saya diingatkan ini waktu saya baca. Pak Sodi, tiap pagi jam 9 kalau saudara mau bergabung, jam 9 sampai jam 11 kita doa, puji-pujian setengah jam, baca firman, ya. Nah, kita doa baru baca firman. Ini saya dapat. Saya tanya Tuhan, oh ini Tuhan ingatkan sama jemaat. Jangan santai. Jangan anggap sudah, ini kan sudah aman 14 bulan jadi ke depan gak usah pakai protokol Alkitab, gak usah cari Tuhan. Oh saudara, Tuhan ingatkan saya untuk memberitahu. Ada bahaya di depan. Ya, ada kecelakaan di depan. Ada maut di depan. Ada kematian di depan. Nah ini, saudara kita lihat ya. Saya baru sampai tukang sihir ya. Penyembah berhala juga ini adalah satu penghalang untuk kita masuk surga. Berhala yang ada, saudara nggak usah pergi di gunung, nggak usah pergi di hutan rimba, nggak usah pergi di goa, nggak usah pergi di sungai misalnya. Ada di kantongmu tiap hari dan itu adalah jadi berhala yang melebihi Tuhan. Ya, kalau HP habis baterai, cari cepat, isi baterai, isi pulsa. Kalau mau cari Tuhan, ya gampang, udahlah, nanti aja. Ada dia punya seri yang saya mesti lihat, ada sinetron, ada game, ada itu paksa saudara cari. Di dalam itu juga ada Alkitab, tapi itu Alkitab paling belakangan kalau mau dibaca, padahal di tempat yang sama. Itulah yang saya bilang, itu menjadi berhala bagi kita. Bukan Tuhan yang diutamakan, tapi isi konten dari gadget. Saya tidak melarang gadget. Konten isi dari itu yang kita harus pilih. Sebagai orang percaya kita tahu ini baik, ini tidak baik. Ini mengambil waktu saya, ini merampas waktu Tuhan. Tuhan yang harus diutamakan. Karena ini jadi berhala. Ya. Sekarang kalau orang pergi, kalau ada HP, wah mati dia, wah serasa mati. Dulu saya hidup nggak ada ini, bisa hidup kok. Saya tahu ada Tuhan dan sampai saat ini pun kalau saya jalan ada Tuhan. Ya. Dan ini yang perlu kita sadari, bahwa kehidupan kita dalam dunia, dalam perjalanan menuju surga, banyak hal-hal yang kita harus waspadai. Ini saya bilang. Terus apa di sana lagi? Pendusta. Kebiasaan dusta itu adalah dosa. Saudara tahu dosa pertama yang terjadi di Taman Firdaus apa? Tipu, bohong. Ular bohongi Hawa. Kemudian Hawa paksa Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya kita sengsara sekarang. Kalau enggak kita ada di Eden. Karena apa? Hawa tidak waspada. Hal kecil kan? Dusta aja. Tapi ternyata dusta ini adalah hal yang kalau dibaca dalam ayat yang terakhir di dalam Wahyu pasal 19 ayat 21 ayat 27, ada 3 hal yang dikemukakan di sana, itu keji, ya, kemudian kekejian, ya kita baca ya. Ayat itu ayat 20 ayat 27 ya. Ya. Bagian terakhir, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ternyata kelompok dusta ini tinggi. Dia melampaui pembunuh, pemerkosa, pencuri dan segala macam ini. Kalau kita bilang arti kata, padahal sebenarnya kan sama, dusta. Jadi biasakan kita berbicara benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena akhir dari dusta adalah neraka. Meskipun itu nggak ada orang yang tahu, itu cuma terselip lidah. Kita harus jaga dari saat ini supaya kita jaga lidah ini, karena lidah ini keluar dari hati.
Nah, hati ini kita harus isi dengan kebenaran supaya jangan keluar bohong, dusta. Karena itu akan berakhir kepada maut untuk selama-lamanya. Ya, terus kita lihat Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Coba kita lihat. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya waspada. Ya, awas. Banyak jebakan, banyak halangan, banyak pengaruh, ya, banyak lubang yang akan membawa kita jatuh dan kita akan terperosok di dalamnya, perangkap. Kita harus waspada. Inilah firman Allah. Karena apa? Ada tujuan, bukan hanya sekedar kita bisa menahan hawa nafsu, tapi hidup dalam dunia ini sementara, saudara. Kalau kita bisa hidup 70 tahun, Alkitab katakan 80, lewat dari itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah lemah, fisik kita, pikiran kita, semua sudah lemah. Tuhan siapkan satu tempat bagi kita. Nah, ini yang kita akan lihat. Jadi saudara sudah tahu, yang kita lewatin ini sebenarnya hanya hal yang sepele. Pikulah kuk. Karena kuk yang diberikan ringan. Ini semacam kuk. Rambu-rambu, ya, kewaspadaan kita harus jaga, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Karena ketika kita terperangkap, kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan kita. Sedangkan di sana sudah menunggu Yerusalem baru atau sorga. Nah, saudara lihat berikutnya apa? Ya, saudara, kita lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-6. Hadiah atas perjuangan. Pertama yang kita dapatkan di sana, langit dan bumi baru. Tidak ada lagi langit yang bumi sekarang. Langit dan bumi sudah kotor, sudah gundul, sudah penuh dengan sampah. Jakarta penuh dengan sampah, ya, sampah plastik, sampah apa di sini ada. Satu hari sekian ribu ton sampah ada, ya. Di udara, di langit sana juga sampah dari para meteor, sampah daripada satelit-satelit yang pecah, yang hancur, ada di ruang angkasa. Dan ini akan dibersihkan oleh Tuhan, artinya diganti. Langit dan bumi baru, kesitulah kita akan dibawa. Ya. Keluar di sini bau sampah, bau got, bau tikus mati, ya, rasanya ngeri, muak, segala macam. Itulah kenyataan. Ini saya katakan secara lahiriah, ya. Nah, Yerusalem baru atau kota kudus disiapkan oleh Tuhan. Yerusalem baru atau surga disiapkan oleh, untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Ya. Ya, orang Manado jelek begini mau dapat surga. Ya, orang Medan begitu jelek mau dapat surga. Siapa sih lu? Ya. Kita busuk, nggak ada cerita apa-apa. Dipotong-potong jual di pasar juga nggak laku. Masih laku ayam, paha ayam lebih laku. Coba ada, oh enggak, saya laku, boleh. Potong aja jarimu jual di pasar, laku nggak? Coba aja dulu. Masih ceker ayam lebih berharga dari ceker kita. Benar nggak? Coba. Ya ibu-ibu. Bayangkan kita ini nggak ada arti. Dibuat Tuhan langit dan bumi langit bumi baru. Siapa kita ini? Ya, kita nggak tahu apa-apa, dikasih hadiah. Tapi jangan kita juga tidak mau ada satu perjuangan seolah-olah sudah, kalau Tuhan sudah janjikan pasti saya dapat. Betul, janji Tuhan tidak akan dia cabut. Tapi untuk mendapat itu kita harus bayar harga. Jangan cuma gampang-gampang. Saudara makan aja, ada di nasi di sini, ada lauk enak. Bisa nggak dia loncat ke mulut? 1, 2, 3 loncat masuk. Nggak bisa kan? Ya, harus ada tangan ini, ada sendok, ambil, baru masuk. Udah masuk, bisa nggak enak langsung di sini, langsung di mulut? Mesti dikunyah. Nah, kalau udah kakek-kakek seperti saya, dikunyah sudah ada gigi, mau apa? Syukur Tuhan kasih gigi, masih bagus. Jadi bisa saya anugerah Tuhan jagain gigi saya jadi bisa kunyah. Kalau seteman saya lihat, aduh udah ompong. Kalau makan cari-cari yang pisang, yang matang aja. Saya puji Tuhan masih ada keripik bisa masuk. Anugerah Tuhan jagain gigi saya. Saya nggak sombong. Hanya sudah akhirnya kelihatan si utuh, tapi sudah nggak bisa. Saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan baik.
Karena saya menginjil, kalau menginjilkan nggak ada mesti pilih makanan, apa yang ada mesti dimakan. Kalau di rumah bubur aja, yang ini kalau menginjilkan udah apa ditaruh makan. Kalau nggak makan ya nggak ada tenaga untuk khotbah. Makan, anugerah Tuhan. Tidak, saya tak panjang lagi. Hiasi, dulu tempat itu dihiasi seperti pengantin, cakep itu kota itu. Udah lihat kalau pengantin didandani, itu habis-habisan. 7 hari 7 malam, pakai pupur, pakai apa segala macam, pakai lipstick, wah segala macam. Ya, dipakai pondasi berapa tebal pasir pondasi yang masuk di pipinya sini. Udah bopeng ditutup, wah kelihatan cantik ini dia. Dia pakai itu plester, tahu nggak plester? Rapi. Orang yang lihat, cantik. Besok pas dia buka semua, aduh ampun, gua tipu daya, bikin dia punya topeng segala macam cantik, padahal ketika nanti menikah keluar aslinya astaga ini kuntilanak. Di sarga nggak ada. Tuhan berikan contoh untuk kita dapatkan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Kotanya didandanin oleh Tuhan, ya. Tidak ada, dikatakan ya banyak di sini ya. Ya, di situ ada Tuhan yang menjadi pusat daripada kemah Allah itu, ada di tengah-tengah Yerusalem baru atau di sorga itu. Di sana tidak ada air mata, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi tangisan atau duka cita. Segala sesuatu baru. Saudara tahu barunya kayak apa? Coba buka ayat kitab. Wahyu 21 ayat 10C, 12, 18 dan seterusnya. Coba kunci. Coba kita lihat apa yang disiapkan Tuhan. Kalau tadi diminta ini waspada. Nah, saudara lihat imbalannya apa? Sebandingkah? Kalau saudara bilang jangan ke dukun, sebandingkah yang dia siapkan oleh Tuhan bagi kita? Karena kita ibadah tujuan kita sorga, nggak cuma mau sampai di satu tempat yang nyaman. Apa isi tempat yang nyaman di dunia ini? Juga tempat yang nyaman banyak kok, banyak. Tempat yang enak banyak, tetapi yang kita lihat keenakan, kenyamanan yang bagaimana yang disiapkan Tuhan. Mulai kita lihat. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem baru turun dari sorga. Kota apa? Di Jawa Tengah ada nama kota, tapi itu bukan itu. Di situ punya masalah di situ. Kalau kota kudus yang disiapkan oleh Tuhan, benar-benar saudara lihat apa isinya. Nggak ada warung yang jual rokok di sana, nggak ada. Aduh, tunggu saya mau keluar Tuhan, Bang, beli rokok dulu. Nanti ngumpet di sana, gembala nggak lihat apa-apa. Nggak ada di sana. Jangan nanti kita bawa di sana, Tuhan bilang pulang dulu loh, sudah enak pulang dulu loh. Cari rokok kudus di dunia, baru kalau udah selesai balik lagi, sudah terlambat. Jadi kita dikasih sesuatu yang indah. Tapi dari sekarang kita harus tahu apa yang kita harus lakukan, karena Tuhan mengasihi kita kok. Bukan dia membenci kita. Kalau dia bilang ini yang baik, itu terbaik yang dia siapkan untuk kita. Terus apalagi? Kota itu penuh dengan kemuliaan. Ingat, Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Saya baru tahu kristal, permata yaspis saya sebelum tahu. Saya pernah menjadi penjual kristal, lampu kristal dari yang paling bagus di dunia dari Rumania. Itu satu kesatuan lampu itu jutaan. Karena ya kalau dia menyala, lampunya cuma 10 watt, tapi karena pantulan cahaya dari kristal itu sama seperti kita lihat ini seperti ribuan watt. Itu kekuatan dari kristal. Nah, ini cuma contoh kecil dikasih tahu di sini kristal. Saya nggak tahu di sorga itu, saya kira di dunia aja begitu indah, apalagi ya. Kalau saudara ke istana pergi lihat, ada lampu yang indah, itu pasti lampu kristal, bukan lampu obor. Ya. Ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ada malaikat yang jaga. Kita saat ini yang dijaga satpam. Sementara ada ekstra kolektor buat dia. Jangan ngamuk, jaga-jaga, gua nggak dikasih, gua nggak jagain di gereja itu. Ya. Kalau Tuhan kasih malaikat, dia jagain kita untuk apa? Jagain orang-orang yang mau masuk nyelundup. Di sana nggak ada mungkin orang menyelundup masuk. Tuhan sudah tahu dia jagain dengan malaikat. Keluar loh.
Ya, pulang lu di bumi, jangan di sini. Lu belum selesai urusannya. Yang dikasih tahu di ayat pertama sampai ayat ini, lu belum selesai, selesaikan dulu. Itu dia. Itu tujuan malaikat. Dan ada orang mau masuk. Ya, tapi Tuhan sudah jagain karena kota itu kota kudus. Terus lihat, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen loh. Saudara, saya cuma punya emas satu. Ada nggak emas loh? Nggak ada emas. Ada emas Jawa di sini. Nah, emas nggak laku, emas Jawa nggak laku di sana. Emas yang benar juga nggak laku. Ini segini, bayangkan. Orang mau ambil emas ini, saya pernah lihat. Ada orang mau ambil emas di tangannya, dia potong jarinya. Ada untuk emas satu, bayangkan. Di sana ini emas. Sebandingkah kita cuma disuruh jangan ke tukang sihir lalu dikasih emas? Sebandingkah? Tidak sebanding. Tuhan kita doakan, Tuhan siapkan kita jalannya dari emas. Ini saya kasih menggambarkan, ya, emas itu sebenarnya diinjak di sana. Karena yang paling mulia itu emas permata, batu-batu permata itu yang nggak ada di dunia ini Tuhan siapkan. Namanya ada, mungkin ada di dunia ini tapi sangat sulit diketemukan. Sebangsa mutiara itu atau berlian itu sangat sulit diketemukan. Sama dengan batu-batu. Nah di sana ditaburi begitu saja. Karena apa? Di sana nggak ada maling, nggak ada copet. Oh, kalau ada rumah, aduh malam ini gue masuk ini, gue copet nih. Ya, saudara, di sana nggak ada copet, nggak ada. Itu bertaburan bebas. Nah, saudara lihat dasarnya, ya saudara lihat dasarnya banyak. Dasar tembok kota itu dihiasi dengan jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu inilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna, cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisopras, yang ke-10 batu kristopras, yang ke-11 batu laswari, dan yang ke-12 batu jubung. Ada kecubung, tapi tidak ada yang batu kemarin, batu apa? Akik, nggak ada. Ada nggak pakai batu kaki? Nggak laku. Berjejer di sini, pendeta dulu berjejer di sini. Dari mana? Ini dari Sumatera. Ini di Kalimantan. Oh Pak, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dia kasih lihat. Ya sekarang malu kalau dia pakai. Dasar, saya udah bilang satu kali, lu malu pakai batu akik. Bener, hilang. Ada nggak pendeta? Dulu di sini kan banyak narkoba sini dia kasih ini. Untuk kepala saudara nggak pakai batu akik ya, nggak dimalu-maluin. Iya, itu sana kita dikasih gratis, bukan mau beli. Sekarang nggak laku baku akik. Masih lebih laku batu bata atau batu kali untuk bangun rumah dari batu akik. Karena udah nggak ada harga. Ini saudara batu-batu pilihan. Mau kasih sama siapa? Buat saudara dan saya. Amin saudara. Ini bukan cerita bohong, karena Alkitab katakan tepat dan benar apa yang ditulis. Ya. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Nah, saudara, mutiara lagi, tidak mudah. Ya, saya tidak koreksi mutiara. Mutiara itu adalah satu benda yang didapat di dasar laut yang harus dicari orang banyak, pecah gendang telinganya, banyak mati. Karena waktu zaman dulu itu orang masuk tanpa ada selang. Berjam-jam dia harus masuk, dia tahan napas sampai 1 jam. Itu sebanyak pecah penjuru darahnya untuk dapat mutiara. Karena harganya dia harus bayar dengan nyawa. Tuhan kasih gratis ini mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Kesitulah kita pergi saudara. Ini bukan cerita hayalan, dongeng 1001 malam, tapi Alkitab katakan tepat dan benar. Ini benar, dia sudah siapkan. Jangan saudara pikir belum, Tuhan sudah siapkan. Kalau nanti mungkin satu saat di antara saudara ada yang dipanggil Tuhan lalu hidup kembali, saudara cerita, pasti saudara akan ketemu di tempat yang indah, yang bercahaya. Kita ketemukan orang-orang seperti D.L. Moody waktu dia mau mati, saudaranya bilang, anak-anak bilang, jangan pergi Pak. Waktu dia sudah berangkat, dia balik lagi. Nah, kemudian dia pesan sama keluarganya, jangan kamu tinggalkan Tuhan. Saya sudah lihat kota itu mulia, indah dan segala macam. Pak, jangan balik lagi. Enggak, saya nggak mau tinggal di sini. Saya mau pergi ke sana. Matilah dia. Karena dia sudah lihat, dan ini seorang penginjil yang terkenal abad ke-18, 19. Dia lihat sorga, apa yang dikatakan di Wahyu, iya dan benar. Kesanalah saudara dan saya akan pergi. Dan puji Tuhan saudara, ya kita lihat ya, Yesus adalah Alfa dan Omega.
Alfa dan Omega untuk berlaku di dunia ini. Alfa dia menciptakan dunia ini, Omega dia akhiri dunia ini. Langit dan bumi baru dia ganti. Langit dan bumi yang ada sekarang dia akhiri, dia ganti dengan langit bumi dan baru. Untuk siapa? Dan yang hanya hidup, saya kasih tahu, yang hanya hidup menurut Alkitab hanya orang percaya kepada Yesus yang taati firman Allah yang hidup kekal. Langit dan bumi ini hilang. Tuhan siapkan tempat yang baru, kita dibawa ke tempat yang baru. Ada pelajaran tersendiri. Tapi saya harap saudara kalau hanya diberitahu gembala lakukan ini, ya. Kalau masuk jangan lupa bayar tol, jangan lupa. Saudara tahu artinya. Ya. Jangan cuma masuk gratis, ya. Tuhan yang mengajar kita untuk salah satu dari protokol Alkitab apa? Salah satu di antara 6 memberi. Karena orang pelit nggak ada di dalam sorga. Orang kikir nggak ada di sorga. Nggak. Dari sekarang kita latih. Jangan sampai di sana, waduh, gua mau cabut itu mutiara. Gua nggak dapat di dunia, gua copotin. Nggak ada lagi di sana. Ya, di sana adalah tempat yang indah, senang untuk selama-lamanya. Dan tidak ada lagi haus dan lapar. Karena yang ada di sana adalah senang, kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara mau ke sorga? Saudara ingin ke sana? Tidak berat. Itu tadi yang diberitahu, ya. Jangan ya kita jadi orang penakut. Kemudian jangan kita menjadi orang sundal, tidak percaya, keji, pembunuh, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta. Jangan kita jadi yang seperti ini. Hilangkan itu, minta pertolongan Roh Kudus sehingga kita akan mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan belakang langit biru ada mahkota. Haleluya. Di belakang langit biru ada mahkota kita, saudara. Mahkota adalah satu kehidupan yang berbahagia, yang senang, yang luar biasa, yang tidak ada buahnya. Ya. Karena hanya di dalam Yesus kita akan mendapatkan itu. Di luar Yesus yang kita akan dapatkan kebinasaan, sengsara, api neraka, lautan api kekal selama-lamanya. Tapi dalam Yesus yang kita akan dapatkan surga kekal selama-lamanya. Ada langit biru, ada
siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu akan berdaulat menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kami, pribadi atas pribadi, keluarga demi keluarga, anak muda, orang tua, anak-anak, kira-kiranya Tuhan, segala yang kami terima pada saat pagi dan siang hari ini itu boleh dapat bertanam berbuah sampai kemudian Allah saja. Jangan biarkan firman-Mu pergi dengan percuma. Biar kiranya firman itu benar-benar kami boleh dapat lakukan. Karena kami tahu di dunia kami hidup sementara, di surga kekal untuk memenuhi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, waktu kami melangkah pulang, kami percaya kami beda dengan kami datang. Kami pulang dengan penuh kemenangan yang dari Allah, dan kami percaya kuasa kegelapan tidak lagi berdaulat dan berkuasa dalam hidup kami. Kemenangan demi kemenangan akan kami raih. Firman-Mu kekal, firman-Mu itu kami hargai, firman-Mu itu kami akan lakukan setiap hari. Semuanya itu kembali biarlah untuk hormat dan kemuliaan kebesaran Allah saja. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan dan kita akan menyanyikan satu pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ku masuk Kami
kami terima. Semangat iman masuk, kami boleh mendapatkan belas kasihan. Mendapatkan semangat, mendapatkan kesehatan. Terima kasih banyak Bapa. Pujian, terima kasih. Tunaikan terima kasih. Orang tua tidak bisa menjaga. Suami tidak bisa menjaga. Istri tidak bisa menjaga. Anak tidak bisa menjaga kepada tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Pasien yang ada di rumah sakit banyak hanya diambilkan untuk mencari dana. Kami ada di gereja, kami ibadah dan Tuhan sudah memberikan dahsyat dan luar biasa. Dari perjalanan Tuhan adalah hamba melakukan. Kami boleh ada selama dan itu sudah dilakukan. Haleluya. Kita berdiri semua, ya. Saudara angkat roti, renungkan kebaikan Tuhan. Tidak susah. Hal yang diberitahu kepada jemaat Tuhan, terima perjamuan Tuhan, tidak susah. Jangan abaikan ini. Jangan abaikan. Ini adalah satu hal yang mudah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, di tangan kami adalah tubuh Kristus. Dan kami yakin ada kekuatan yang luar biasa. Kami sudah dapatkan selama 14 bulan. Dan kami akan dapatkan ini juga pada bulan ini. Karena Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Kami akan terima roti ini atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Oh haleluya. Bapa baik dan baik dalam hidup ini. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Haleluya. Oh haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Hamba-Mu berdoa. Setiap umat-umat-Mu yang Tuhan percayakan hamba-Mu bimbing di Jemaat Immanuel, melalui mulut mereka, melalui jari mereka, mereka boleh sampaikan sebagai kesaksian melalui hidup mereka bahwa kami sudah sehat, dijaga, dilindungi selama 14 bulan karena Tuhan Yesus. Melalui perjamuan Tuhan kami sudah mendapatkan ini. Dan ini menjadi satu kesaksian yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Dokter sekalipun terheran-heran melihat keberadaan sidang Jumat tanpa harus kita ada yang divaksin secara penuh. Tapi kita sudah sehat selama 14 bulan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima imunitas. Kami sudah menerima kekebalan melalui rohani kami.
dapat menangkal serangan daripada iblis. Bukan hanya masalah COVID, tapi hal-hal lain yang sedang melanda dunia ini, sakit, penyakit, balas sampar, wabah, dan apa saja. Kami percaya Tuhan sudah membentengi kami lebih dahulu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Siang hari ini kita akan tutup ibadah kita. Saya jemput dengan kasih Kristus, kita semua boleh bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati. Kita akan sama-sama terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami telah menerima perjamuan dan umat-umat-Mu yang saudara membawa korban khusus mereka, memberikan milikmu. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka dengan limpah. Berikan kesehatan buat kami semuanya hingga berjalan ini, dan kami percaya lingkungan di mana kami tinggal, tempat ibadah kami baik di Sukapura maupun di sekitar tempat tinggal umat-umat-Mu, bahkan rumah-rumah kami akan dijaga oleh malaikat surga. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapak Bapak. Berkati umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Tuhan pilih semua yang Tuhan sudah berikan untuk mereka kembalikan pujian hormat hanya kepada-Mu. Inilah doa, inilah permohonan kami. Dan saat ini, kasih-kasih ulanglah dengan damai sejahtera. Dan yang berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Tuhan memberkati.